Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita masih tentang alat ukur. Kalau sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kepada kamu tentang macam-macam alat ukur untuk besaran pokok tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, pada jangka sorong ini ada dua skala. Ada skala utama yang bagian atas dan ada skala nonius yang bagian bawah. Untuk membaca hasil pengukuran dari jangka sorong, kita bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di samping ini. Yang pertama, untuk skala utama, baca nilai pada skala utama sebelum bertemu dengan garis skala nonius. Nah, kamu perhatikan pada gambar, ini adalah skala noniusnya. Berarti ini adalah garis pertama. Kamu harus membaca skala utama bagian atas sebelum bertemu, berarti garis yang ini. Oke, garis yang ini. Nah, sekarang coba perhatikan, ini adalah skala buta ya. Jadi kalau di sini ada angka 3, maka angka sebelum angka 3 di sini adalah angka 2. Oke. Nah, untuk membaca skala utamanya, skala utama sama seperti kamu membaca pada penggaris atau mistar. Kalau ini 2, berarti ini adalah 2,1, yang ini 2,2. Berarti kita dapatkan skala utamanya 2,2 cm. Selanjutnya, untuk membaca yang kedua adalah untuk skala nonius. Nah, pada skala nonius, cari garis skala utama yang berhimpit dengan garis skala nonius. Kemudian, kalikan dengan ketelitian. Kita tahu kalau jangka sorong itu ketelitiannya adalah 0,01 cm. Berarti, kamu perhatikan garis atas dan garis bawah yang membentuk satu garis lurus. Seperti ini. Nah, berarti kita baca skala yang ini. Nah, caranya adalah kamu tinggal menghitung ini garis keberapa. Jadi kalau di sini 0, di sini 10, maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah garis ke-5. Untuk skala nonius, berarti 5 kita kalikan dengan 0,01 cm. Didapatkan 0,05 cm. Oke. Selanjutnya untuk langkah ketiga, skala sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Hasil tadi kita masukkan ke sini, berarti skala sama dengan 2,2 cm ditambah dengan 0,05 cm. Maka skala hasil pengukuran dari jangka sorong 2,25 cm. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini sama seperti sebelumnya pada jangka sorong juga memiliki dua skala, yaitu ada skala utama dan ada skala nonius. Tapi letaknya berbeda. Kalau tadi letaknya atas bawah, yang ini kiri dan kanan. Bagian kiri ini itu disebut skala utama, sementara bagian yang terkurung ini, yang sebelah kanan disebut skala nonius. Untuk menentukan atau membaca hasil pengukuran mikrometer skrup, kita tetap menggunakan langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya. Yang pertama, untuk skala utama, baca nilai pada skala utama sebelum bertemu dengan garis skala nonius. Nah, ini garis skala nonius ya, yang berdiri ini, yang panjang. Kamu baca skala yang ada di sebelah kiri. Kalau ini 0, ini 5, berarti garis yang ini adalah 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan, apakah garis 8 ini yang kita pakai atau garis yang di bawah? Nah, karena garis skala noniusnya adalah yang ini, maka garis di bawah ini masuk hitungan. Berarti kalau ini 8, di sini adalah 8,5. Maka skala utama kita adalah 8,5. Satuan untuk mikrometer skrup adalah milimeter. Berarti 8,5 milimeter. Oke, sekarang yang kedua untuk skala nonius. Cari garis skala utama yang berhimpit dengan garis skala nonius, kemudian kalikan dengan ketelitian. Kalau untuk mikrometer skrup, ketelitiannya adalah 0,01 mm. Oke. Nah,
kita mencari garis yang berhimpit, artinya garis yang membentuk satu garis lurus dari kiri ke kanan, berarti garis yang ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menentukannya? Kita tinggal hitung. Kalau di sini 20, di sini 25, maka di antara ini ada nilainya 21, 22, 23. Berarti yang kita pakai adalah garis yang ini. 23. Maka skala nonius sama dengan 23. Kemudian jangan lupa harus kita kalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm. Berarti skala nonius kita adalah 0,23 mm. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada ini. Skala sama dengan skala utama 8,5 mm, kita tambahkan dengan skala nonius 0,23 mm. Berarti kita memperoleh hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup 8,73 mm. Oke, baiklah anak-anak. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu. Nah, untuk latihannya silahkan kamu perhatikan pada layar, ada 3 buah soal. Silahkan dikerjakan di buku latihan. Yang pertama itu adalah gambar jangka sorong, yang kedua mikrometer skrup, dan yang ketiga neraca 3 lengan. Silahkan kamu hitung bagaimana cara membaca hasil pengukurannya masing-masing.